Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barometer Kampus spesial Ramadan. Alhamdulillah hari ini seperti biasa di acara Barometer Kampus spesial Ramadan, saya menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah hari ini tamu spesial. Beliau adalah dosen saya, guru saya yang akan banyak berbagi ilmu ya terkait masalah tradisi, terkait masalah kebiasaan pada bulan Ramadan baik desa ataupun kota. Kita sapa dulu buat narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Profesor Dr. Haji Hermansyah MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah di puasa? Baik ya. Baik, sehat. Di puasa ini kebetulan jenengan itu dekat sama masjid rumahnya, jadwal imam pasti ya Prof ya? Saya udah lama ndak imam. Waduh. Jadi karena saya kira kan dalam Islam itu syarat imam itu kan yang paling bagus bacaannya. Ya. Saya merasa bahwa bacaan saya tidak bagus gitu, tapi hampir tiap malam saya itu kultum. Jadi kultum tetap jadi gitu kan. Jadi spesialis. Jadi, Spesialis kultum. Penggantinya satu dan beliau itu kan karena tinggalnya jauh, jadi kadang-kadang mungkin sebulan itu hanya 2 kali saja. Selebihnya kalau saya ada, insya Allah saya yang mengisi kultum di masjid depan rumah kami. Iya, luar biasa. Saya pernah ke rumah jenengan gitu. Betapa enaknya masjid di depan rumah gitu. Jadi azan berkumandang nggak jauh-jauh buka puasa dan Satu lagi, iya, Prof. Selain kultum, saya jadi muazin. Hampir muazin tetap maghrib karena paling dekat rumahnya, walaupun suaranya kayak kumbang, terpaksa kan. Jadi kalau nunggu yang lain itu lama kan, jadi sudah 5 menit baru datang mereka. Jadi saya minum, makan sedikit gitu, ada kurma langsung azan ke depan. Lo pahalanya luar biasa Prof, karena memberi isyarat, memberi pengumuman kepada orang untuk berbuka puasa itu besar pahalanya Prof ya. Nggak semua orang bisa kayak gitu Prof. Baik, hari ini tema kita di kesempatan kali ini Prof itu pergeseran identitas Ramadan di desa dan Ramadan di kota. Nah ini kan bicara tentang budaya, tentang tradisi Prof. Yang dimana kalau kita lihat tradisi-tradisi yang berkembang di Kalimantan Barat ini kan macam-macam nih Prof. Dari yang saya dulu ya Prof ya, yang setiap gang itu dikasih pelita lah, yang sekarang bangun orang pakai sahur gimana lah. Pokoknya tradisi-tradisi itu yang berkaitan yang muncul di bulan Ramadan. Oke Prof, tema kita kali ini adalah tentang itu tadi. Ya, barangkali ada sedikit untuk pembuka kita kali ini Prof. Ya jadi kadang-kadang kalau orang menyebut Ramadan kita seolah-olah melihat sebagai sesuatu yang tetap ya. Tapi saya kira Ramadan itu menunjukkan sesuatu yang dinamis ya, terjadi perubahan dari satu waktu baik itu di kota maupun di desa. Yeah. Jadi saya kira Ramadan juga menunjukkan ada pergeseran identitas keberagamaan ya. Ini menarik saya kira. Kalau dulu misalnya di desa itu kan sifatnya komunal ya, komunal. Berbanding dengan di kota yang bersifat individual. Kan? Nah, dimana kalau kita di desa itu bangun sahurnya ramai-ramai gitu kan, kemudian melibatkan lintas generasi, tidur sama-sama di masjid dari anak kecil sampai yang dewasa begitu kan. Lalu kadang-kadang buka puasa bersama begitu kan di masjid. Nah, lalu berbeda kan dengan yang di kota itu kan kadang-kadang bersifat individual dan kalaupun dia bersifat komunal biasanya justru tidak melibatkan orang-orang yang dekat tetangga, tetapi biasanya melibatkan pertemanan, misalnya buka puasa pertama orang kantor misalnya, dan bukannya kan di kantor atau di mall misalnya atau di kafe sekarang kan. Tapi walaupun begitu sebenarnya di desa-desa tertentu di mana KP sudah sampai ke kampung-kampung di kecamatan itu terjadi juga pergeseran kan. Jadi saya kira ini juga di daerah-daerah yang relatif terbuka, tradisi lama di kampung itu juga semakin bergeser. Jadi maka saya menyebut tadi bahwa ketika kita bicara Ramadan itu sesungguhnya kita sedang membicarakan perubahan identitas keberagamaan masyarakat kita, baik di desa maupun di kota. Saya tanpa disadari ya Prof ya. Ya, tanpa disadari. Perubahan itu kan sesuatu yang niscaya ya. Yang orang itu
kalau misalnya karena ini kan karena gempuran medsos, media sosial ya, media massa, kemudian yang lain-lain itu memang telah mengubah gaya hidup orang, termasuk di desa, begitu kan, di mana misalnya tren di kota juga kemudian masuk juga ke desa, gitu kan. Sekarang mungkin tidak banyak lagi di desa-desa yang masih membangunkan sahur sama-sama, gitu kan. Mungkin 20-30 tahun yang lalu masih, tapi sekarang mulai tergerus. Kira orang sudah mulai juga individualis gitu kan, dan mungkin di daerah yang saya sebut tadi yang sudah ada kafe-kafenya, mereka juga membuat tradisi baru yang dulu tidak pernah dilakukan. Kalau dulu buka puasanya di masjid ya, sekarang buka puasanya di kafe atau kumpul keluarga, tapi sekarang menjadi kafe kan, tidak lagi. Dan lucunya lagi nih Prof, tetangga sama tetangga nggak kenal. Ya itu dia, itu kota. Hiruk pikuk kita ramai di medsos saja gitu. Ketika buka puasa yang harusnya tetangga kita diundang, malah yang jauh yang datang gitu. Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu. Nah Prof, sebenarnya ini penyebabnya apa sih Prof? Kok sampai bergeser seperti ini gitu? Kalau kita lihat kan zaman dulu itu, saya masih ingat Prof, sebelum HP itu merajalela kemana-mana gitu, sampai anak kecil pun sampai megang. Saya merasa betapa hangatnya, betapa luar biasanya pada masa itu. Puasa itu pada Ramadan sangat ditunggu karena apa? Momennya, main meriam lah ya, tradisi zaman dulu lah. Terus kalau kita sahur itu bangunin tanpa harus disuruh, tapi panggilan jiwa gitu. Atau tidak harus menghidupkan alarm kan? Tidak harus dan riuh sekali. Bahkan kan? Sekarang persoalannya banyak yang orang melaporkan gitu, karena mengganggu ketertiban gitu, bangun orang sahur. Nah ada berita Prof, yang satu saya pun di TV saya lihat, di YouTube juga, itu toa masjidnya itu ditembakin Bro. Nah ada apa sebenarnya ini? Ya saya kira ini juga bagian dari ini ya, kehidupan bersama ya, komunal, atau kehidupan kita bersama di tengah masyarakat yang plural. Juga memang kita sebagai umat Islam tentu harus bertoleransi terhadap orang yang punya keyakinan yang berbeda, begitu kan. Nah, di tempat-tempat yang plural saya kira umat Islam juga harus tenggang rasa terhadap komunitas atau kelompok masyarakat yang tidak berpuasa. Nah karena itu jangan karena euforia kita berpuasa atau karena kesenangan kita untuk membangunkan orang, tapi kemudian menyakiti pihak lain. Saya kira itu harus menjadi perhatian kan. Nah soal ada penembakan segala macam sampai itu saya kira juga tidak pantas. Mestinya didialogkan kan. Iya betul. Dan pihak pengurus masjid saya kira harus lebih sadar bahwa di tengah-tengah masyarakat tidak hanya umat Islam, tapi ada orang lain yang juga bersama kita. Nah berbeda dengan di kampung pada masa lampau kan, di mana masyarakat itu kan sejenis ya. Mungkin satu kampung itu Islam semuanya, ataupun kalau ada non Muslim 1-2 kan, dan mereka karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu merasa nyaman gitu, tidak ada masalah kan. Nah, tapi kondisi sekarang yang sudah sangat terbuka ini memang juga menyebabkan pergeseran-pergeseran, dan itu juga kita harus sikapi dengan arif supaya tidak terjadi benturan sosial kan. Nah kalau tadi ditanyakan apa sebabnya, saya kira ya ini kan karena perubahan yang disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya satu yang bisa kita sebut ya yang sudah disebutkan tadi tentang keterbukaan media komunikasi dan informasi ya, di mana orang bisa menyaksikan apapun ya dari belahan dunia manapun dalam waktu yang sangat dekat, sehingga mudah tahu tentang tradisi, kebiasaan, tren di tempat lain yang kemudian mereka merasa bahwa itu sesuatu yang mungkin macam-macam motivasinya, mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang mewah, lalu kemudian mereka tiru misalnya kan. Jadi motivasi di balik itu mungkin macam-macam kan. Lalu kemudian kalau kita lihat di Kalimantan Barat khususnya, aspek lain yang juga penyebab terjadi perubahan ini sekitar mungkin ya terutama di kawasan timur Kalimantan Barat itu kan sejak era 90-an itu kan jalannya terbuka. Ya, jadi kalau dulu kan kampung-kampung terisolir ya, relatif terisolir. Kalaupun terhubung dengan kampung lain, mereka melalui jalan sungai dan jauh kan. Jadi Bandung itu ya. Atau kalau dari Pontianak dulu naik Bandung kan jauh sekali. Jadi banyak informasinya memang sangat agak lama gitu kan untuk sampai. Jadi
suasana kehidupan komunal itu terasa betul begitu kan. Bahkan misalnya kalau tidak tarawih itu malu. Kenapa? Karena teman-temannya tarawih semua. Malam ini tarawih, misalnya besok tidak tarawih, malam besoknya kita tanyakan kemana kamu malam kemarin misalnya. Saking pedulinya, Prof. Saking pedulinya. Kalau sekarang nggak kenal, Prof. Iya, gitu kan. Iya. Jadi sekarang orang semakin, ya akibatnya juga ya karena perubahan ini orang semakin individualistik. Tidak saja di kota tapi juga terasa di desa-desa begitu kan. Nah di sisi lain saya kira tuntutan ekonomi dan kemajuan ekonomi juga berpengaruh ya, bahwa masyarakat yang semakin sejahtera sepertinya ada kecenderungan semakin individualistik di tempat kita gitu kan. Ada budaya materialisme dan hedonisme itu kemudian juga mengubah keadaan orang, membuat orang semakin tidak peduli kan terhadap sesama, terhadap lingkungan, termasuk juga di dalam batas-batas tertentu terjadi juga di desa-desa gitu kan. Nah, kalau di kota ini kan memang ya hampir jarang lah sekali orang menanyakan kemana, karena misalnya tidak tarawih misalnya kan, karena ini sudah menyangkut privasi gitu kan. Jadi orang mau tarawih atau tidak ya. Kalau di desa itu berpuasanya gayanya komunal, tapi di kota individual gitu kan. Jadi itu urusan saya gitu. Anda tidak berhak untuk menanyakan saya apa dan kemana begitu. Sampai kan. segitunya, Prof. Ya saya kira sekarang terjadi begitu kan. Artinya ketidakpedulian itu kan terjadi. Ketidakpedulian ini juga disebabkan karena itu tadi menjaga privasi orang kan. Jadi orang merasa bahwa beragama itu sebagai urusan individual, bukan urusan komunal seperti desa-desa yang masih relatif terisolir 20-30 tahun yang lalu. Gitu kan. Tapi saya kira fenomena kota ini juga tidak bisa kita generalisasi. Pinggir-pinggir kota juga masih sebenarnya ada hidup komunalisme itu kan, di mana seperti di kampung saya itu di komplek kami ya masih kota Pontianak kan, masih ada terasa kebersamaannya. Ya seperti sekarang misalnya Pak RT kami itu jamaah tetap di masjid, sekarang sakit kami tahu gitu kan, mana beliau beberapa hari tidak masuk, beliau sedang sakit. Artinya tidak semua ya fenomena ini tidak bisa kita generalisir bahwa semua keadaan seperti itu, tidak saya kira. Jadi banyak juga di tempat tertentu yang masih menjaga semangat kebersamaan itu di masyarakat kita ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Oke, Prof. Tadi apa penyebabnya? Saya lebih suka itu tradisi zaman dulu itu hidup kembali. Terlepas dari persoalan macam-macam, tapi memang kita harus saling menghargai. Karena makin kesini ini kan orang selalu bawa temanya itu privasi dong, itu privasi gitu. Jadi kita mau nanya orang, yuk sholat, maaf ya, gitu. Itu urusan saya nanti. Gitu. Jadi nggak enak, dakwahnya kita hilang gitu. Padahal di dakwah itu mengajak gitu, ayo gitu. Nah sekarang ini bagaimana sih Prof membangkitkan kembali setidaknya lah anak-anak kita, anak-anak Gen Z ini Prof, udah gak kenal Prof dengan tradisi zaman dulu, terus terang gak kenal. Bahkan istri saya orang Kapasulu, gitu. Orang Kapasulu Prof, itu udah beda Prof. Ada istilah selikuran gitu ya, ada istilah tradisi-tradisi di bulan Ramadan itu udah mulai hampir hilang. Anak mudanya udah mulai apatis gitu. Di desa, adalah di bagian perbatasan itu. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kembali tradisi yang positif itu? Gitu. Sekarang kan banyak nih ustadz-ustadz yang baru muncul gitu. Ini bid'ah apa? Ini maaf lah Prof ya. Ini kan kita belajar gitu, belajar. Tapi tradisi itu saya pikir enggak kok bertentangan agama. Justru itu ini loh khas kita, ini loh Indonesia. Ya saya kira ini kan tradisi itu pilihan juga ya. Kita juga tidak bisa memaksakan. Ya. Nah, memang tantangan kita hari ini ketika dunia ini terdigitalisasi itu memang tidak mudah ya menghadapinya, bahwa tradisi-tradisi yang lama yang mengeratkan hubungan satu orang dan orang lain di kampung, di mana-mana kita berada itu mulai tergerus oleh individualisme yang karena orang itu kan sekarang pegang gadget ya, gawai. Jadi itu membuat dia merasa cukup hidupnya dengan itu, tidak perlu bersosialisasi dengan orang secara langsung. Nah itu memang jadi masalah, sehingga kalau sekarang misalnya kalau ada kenduri, ada selamatan di kampung-kampung itu atau di kota-kota,
yang ikut orang tua gitu kan, jarang ada anak muda yang mau kan. Jadi, Undangnya pakai headphone lagi. ya ngundangnya ya enggak masalah, itu kan soal peralihan aja kan cara mengundangnya. Kalau dulu memang datang gitu kan. Kadang-kadang memang itu juga membuat kita tidak dekat secara emosional kan, karena mengundang tadi lewat WA misalnya kan. Kalau datang kan datang ke rumah tetangga sambil silaturahim menyampaikan undangan, itu kan ada rasa kehangatan kan, itu ada pengaruh kan. Walaupun kita tidak bisa hindari posisi seperti itu. Nah kadang-kadang juga begini, kalau di tempat tertentu kan ada kenduri atau selamatan, dia mengundang malah anak-anak dari panti asuhan atau pondok pesantren, kemudian diabaikan tetangga kiri kanannya kan. Itu di kota kan terjadi hari ini kan, sehingga memang makin jauh gitu, tidak ada lagi sarana atau arena yang dapat mendekatkan masyarakat gitu kan. Kalau tarawih bersama-sama kadang-kadang sambil lalu pulang kemudian tidak saling sapa setelah itu, ya makin jauh lah gitu. Jadi tidak ada yang membuat mereka merasa dekat secara emosional. Ya kan terjadi di kita hari ini kan. Saya sebenarnya malu juga sebenarnya, ataupun saya sendiri lah Prof. Saya tinggal di komplek gitu. Tetangga dekat aja hanya hello aja gitu. Jadi nggak terlalu akrab. Ya mungkin satu benar kata jenengan itu karena ekonomi, karena faktor kerjaan, ketemunya sore ya, ataupun pulang kerja sehingga capek, nggak ada komunikasi gitu. Ditambah pagarnya makin tinggi Prof. Ya. Ya itulah kan, karena pagar tinggi ini kan menunjukkan kecurigaan kan. Jadi merasa tidak aman gitu kan. Ada insecure gitu kan, ada rasa tidak aman terhadap, ya mungkin percaya dengan tetangga, tapi karena sering tidak di rumah gitu kan, takut rumahnya didatangi oleh orang yang Tidak dikenal. tidak dikenal berniat jahat, ya maka dibuatlah pengamanan seperti itu. Sekali lagi memang pagar itu gak simbol kan, simbol pembatas sebenarnya kan. Dimana kalau dulu anak-anak itu bisa bermain di halaman tetangga kan. Sekarang kalau pagar siapa yang berani main ke halaman tetangga karena sudah dipagar kan. Itu juga membatasi kedekatan orang secara fisik, yang sekaligus saya kira sangat berpengaruh dengan kedekatan emosional kan. Ya. Tinggal di kota asik sih, segala akses bisa gitu. Tinggal di desa juga asik karena situasinya juga enak. Cuman ya terkait masalah tradisi tadi di bulan Ramadan ini, ya kita tahu sendiri lah Prof. Ada pergeseran di situ yang makin kesini tradisi lama itu sudah mulai hilang gitu Prof ya. Oke Prof, hampir di season terakhir ini nih Prof, saya ingin nanya ini. Untuk budaya kita hari ini, budaya tradisi di bulan Ramadan lah, di kota ataupun di desa itu, kalau menurut Prof sendiri gitu, kalaupun hilang, apakah itu identitas Indonesia hilang nggak gitu? Kira-kira lah gitu. Ya identitas lama berubah, ya kira-kira begitulah kan. Ya. Artinya mungkin sebagian hilang, Indonesia tapi nggak gitu? digantikan dengan sesuatu yang baru kan, yang kita memang tidak bisa menghindari perubahan itu, sesuatu yang niscaya. Nah pertanyaannya, apakah perubahan itu ke arah yang positif atau negatif kan? Nah memang banyak nilai-nilai tradisional yang tergerus dengan berhilangnya budaya yang dulu kita anut atau kita amalkan. Misalnya ada kenduri tadi yang saya sebutkan, ada selamatan kadang-kadang menjelang bulan Ramadan. Itu kan tidak saja kendurinya sebagai satu aktivitas sosial masyarakat, tapi kan ada nilai-nilai yang merekatkan masyarakat kan. Nah itu sesuatu yang tidak disengaja kan, tapi sesuatu yang dialami oleh masyarakat, tetapi menumbuhkan kedekatan sosial masyarakatnya kan. Tapi ketika itu hilang kan, orang semakin jauh dan merenggang kan. Nah akibatnya ya kalau kita lihat secara luas masyarakat kita secara makro, sekarang kan orang makin tidak peduli. Ya, akibat jauhnya adalah orang semakin tega misalnya kan. Hari ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh orang, mulai dari yang besar sampai yang kecil begitu kan. Bagaimana ada eksploitasi satu kelompok atau individu terhadap yang lain begitu kan. Ini membuat orang kadang-kadang juga ketika terjadi masalah karena tidak dekat secara fisik dan emosional, maka kadang-kadang apa yang terjadi di rumah tetangga kita tidak tahu kan. Orang teriak-teriak padahal mungkin ada perampoknya kan, tapi karena mungkin dipikir sedang berkelahi antara
orang di rumah itu, pasangan suami istri misalnya, lalu orang tidak melihat, biarkan saja, padahal kemudian pada Di tahu kota-kota sering itu Prof. Nah, terjadi 6 kan? bulan gitu baru Ya, ketahuan. kan itu terjadi kan, artinya apa? Karena kedekatan sosial itu terjadi kerenggangan ya. Kalau setiap hari bertemu saling sapa, kan ketika mendengar sesuatu yang aneh pasti akan peduli kan. Nah, akan peduli. Apalagi misalnya kalau biasa tiap hari jumpa, kemudian 1-2 hari tidak bertemu kan akan bertanya-tanya di mana tetangganya kan. Tapi karena orang sudah tidak saling kenal, maka mereka tidak, ya dianggap biasa saja kan, karena misalnya kalau meninggalkan rumah juga tidak memberitahu tetangganya kan. Kalau dulu kan memberitahu, oh kami mau pergi pulang kampung, titip rumah ya, atau kami mau ke kampung sebelah, ke rumah orang tua gitu kan. Kemudian nanti pulangnya dia bawa oleh-oleh dari kampung. Iya. Nah, kan begitu kan. Jadi itu salah satu ya, biasa. Bro, ya. Jadi memang ada kedekatan-kedekatan itu yang memang ada efek positifnya seperti tadi. Ada tumbuh kepedulian sosial kan, tapi karena jauh ada semakin jauh ya. Maka juga semakin hilang kepeduliannya. Oke. Di Indonesia kan terkenal dengan keramah tamahannya, Prof. Sesama tangga. Itu katanya kata orang-orang barat di sana itu begitu gitu. Tapi ya oke lah, mungkin tradisi zaman dulu dirubah sedikit lah, jadi lebih praktis gitu apa segala macam. Cuman yang jadi persoalan ini Prof, orang-orang ini loh, orang makin pendidikan tinggi, mungkin apa gitu ya. Kadang dalihnya itu keren-keren Prof. Oh kita nggak perlu dekat sama tetangga, yang penting ketika tetangga perlu kita datang gitu. Gitu. Nah terus bagaimana sih Prof agar ya Indonesia ini mungkin pandangan Prof gitulah, secara saya lihat buku-buku Prof ini kan banyak tentang tradisi-tradisi gitu. Kenal gitu Prof dengan tradisi-tradisi kita khususnya di bulan Ramadan ini. Orang itu agar lebih khusyuk atau lebih kenal dengan budaya kita. Ini loh Indonesia. Gimana sih Prof? Ya, ada nggak? Atau gini Prof, ini dimulai dari mana dulu? Apakah dari pemerintah kita, dari kita, atau dari mana sih ini? Mulai dari atas dulu atau dari bawah dulu nih Prof? Bingung nih untuk bisa kembali pedulilah sama manusia lah gitu. Ya sekali lagi kita kan hidup dalam dunia yang berubah ya. Kita tidak bisa kembali kepada masa lampau, itu sesuatu yang mustahil kan. Betul. Nah tetapi ada nilai-nilai lama yang sebenarnya patut kita renungkan dan kemudian kita hidupkan kembali kan. Misalnya nilai gotong royong, kebersamaan itu kan. Nah sekarang misalnya kalau dulu kalau ada lubang kecil lah di jalan di depan rumah kita, itu kita dengan mudah atau orang-orang dulu dengan mudah menambalnya gitu kan, kepeduliannya kan. Tapi sekarang kan orang, ini kan pekerjaan pemerintah misalnya begitu kan. Nah itu juga saya kira efek dari tadi ada ketika semuanya sudah dinilai ekonomikan, itu juga berpengaruh kan. Nah, oh semua dinilai, itu untung rugi. Iya itu juga, ya kan. Apa untung saya, apa rugi saya? Iya itu urusan pemerintah. Tapi kalau ditanya bagaimana kita memulai, saya kira kita bisa sekarang kan begini, ada juga misalnya di kota ini kan ada festival-festival Ramadan yang menghidupkan tradisi-tradisi lampau, tetapi kemudian itu kan lebih kepada bukan semangat kebersamaan yang dimunculkan, tetapi kadang-kadang ada komersialisasinya kan. Ya, karena itu menjadi festival yang harus dibiayai, dicari pakai proposal, bukan inisiatif masyarakat kan. Nah itu ya satu sisi mungkin ada positifnya, tapi di sisi lain memang nilai yang seharusnya muncul dari kegiatan berbudaya masyarakat itu hilang, kebersamaannya kan. Dulu gotong royong bersama-sama membuat meriam misalnya. Sekarang kan harus pakai proposal, datang ke mana-mana begitu buat proposal misalnya begitu kan. Iya. Jadi iya, jadi agak berbeda. Tapi di tempat tertentu masih ada yang swadaya masyarakat gitu, mereka bersama-sama untuk menghidupkan budaya, tapi tidak semuanya hilang. Saya kira ada gini, tadi kan disinggung-singgung soal karena memang sebagian tradisi itu bertentangan dengan nilai Islam. Memang itu harus kita koreksi ya, harus kita koreksi, harus kita perbaiki.
Tetapi kan tidak semua nilai-nilai budaya itu bertentangan dengan Islam. Bahkan kalau kita lihat sejarah Islam di Indonesia itu kan Islam itu disebarkan bersama tradisi, kan kita harus berterima kasih kepada para penyebar agama Islam dulu yang memanfaatkan tradisi untuk kepentingan Islamisasi kan. Nah, karena itulah Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam di Timur Tengah, begitu kan? Islam yang sangat kaya dengan budaya. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa budaya yang harus kita koreksi kalau memang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai akidah, dengan nilai syariah dan dengan nilai kita harus terbuka Islam. juga ya Prof ya. Istilahnya dirubah sedikit lah. Ya, gitu kan. menghilangkan nilai yang bertentangan. Tetapi selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, silakan kan, karena yang namanya yang bersifat muamalah itu kan pada dasarnya boleh kan, sampai ada dalil yang melarangnya. Kira-kira begitu para ulama. Dan bahkan uruf itu kan al-adah muhakkamah atau al-adah muhakkimah itu kan, adat itu dihukumkan atau menjadi sumber hukum selama adat itu baik kemudian sejalan dengan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Oke, berarti untuk memulai menjadi peduli ya kita dari kita sendiri ya Prof. Ya, saya kira mulai dari kita sendiri ya, bisa dari rumah tangga kita masing-masing gitu kan, kemudian menyebar ke masyarakat di dekat kita. Tetapi sekali lagi tentu budaya yang kita hidupkan itu adalah budaya positif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan kita. Oke, ini ada titip pertanyaan nih Prof. Operator tadi ngasih umuman hal mistik di bulan Ramadan ini gimana Bro? Ini nanya hal mistik ini. Kadang saya juga hal mistik ya. Gimana sih Prof? Ada nggak sih sebenarnya budaya hal mistik gitu di daerah kita gitu? Maksudnya? Ya hal-hal mistik lah yang berkaitan dengan Ramadan, mungkin sebelum Ramadan harus kemana, kuburan mana kan begitu nih. Ya, kalau dalam tradisi Islam itu kan biasanya kalau di Pontianak lah ya, atau mungkin di kampung-kampung itu juga masih. Biasanya menjelang Ramadan itu, biasanya tanggal atau akhir dari Sya'ban ya, itu orang berziarah ke kuburan kan. Setelah itu diikuti dengan budaya pembacaan doa kepada anggota keluarga yang sudah meninggal begitu kan. Saya kira itu baik ya, karena ziarah itu kan sesuatu yang penting untuk tujuannya ya untuk mengingat kematian selain mendoakan para keluarga kerabat yang telah mendahului kita. Tapi kalau sesuatu yang mistik dikaitkan dengan apa Ramadan bisa penyebabnya bisa apa gitu kan, nggak ada ya Bro ya? Saya enggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oke. Itu Mas Parli ya, belum ada sih hal mistik tentang Ramadan di Kalimantan Barat yang sebelum puasa harus kemana betapa dulu, nggak ada ya Prof ya. Tetapi kalaupun hal-hal yang ke makam mendoakan, saya pikir itu bukan hanya di wilayah Ulu, di Indonesia juga semuanya begitu. Baik, di season terakhir ini Prof, motivasi dong untuk para penonton Barometer Kampus gitu, untuk tradisi baik kita ini gimana sih agar tradisi baik kita ini menyebar ke seluruh dan kita sama-sama peduli. Di samping juga hari ini dunia lagi kacau nih Prof. Yeah. Ngeri-ngeri ini Prof. Saya sebenarnya menyinggung itu cuman agak rada takut, bukan Ya, saya kira gini, kita tidak boleh anti budaya ya. Anti budaya, kalau kita hidup dalam satu budaya tertentu kemudian kita meninggalkannya, pasti kita berubah dengan budaya yang baru kan. Jadi tetap saja ada budaya. Jadi budaya lama digantikan dengan budaya baru, sejauh itu positif silakan. Tetapi juga kita tidak bisa untuk kembali pada masa lampau karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, karena itu bagi kita sebagai umat Islam tentu kita tidak boleh anti terhadap budaya, karena khususnya di Indonesia bahwa Islam justru berkembang seperti hari ini di mana mayoritas bangsa Indonesia penganut agama Islam itu adalah berkat jasa dari para ulama kita yang menyebarkan Islam melalui budaya. Dan budaya itu harus kita apresiasi, sekaligus kita mengkoreksi nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi anak-anak muda sekarang memang ketimbang main gadget
5, 6, 7, 8 jam Oh, satu tahan hari itu. kan itu luar biasa kan. Tahan Jadi itu ke saya WC kira aja main. sudah sekarang yang tadarusan misalnya hanya berapa orang gitu kan. Itu yang kan tua-tua lagi? Itu kan saya kira tradisi Indonesia juga tadarusan walaupun membaca Al-Qur'an itu adalah memang Diwajibkan untuk kita. diperintahkan oleh agama kan, tapi tradisi membaca Al-Qur'an ramai-ramai di masjid lalu pakai pengeras suara ya sekarang lebih banyak di dalam saya dengar. Memang sudah terjadi perubahan. Kalau dulu kan kalau di kampung itu kedengaran tuh sampai keluar kan dan orang tidak masalah kan. Kenapa? Karena ya itu tadi saya menyebut bahwa sebagian besar penduduk di satu kampung itu adalah muslim. Jadi sehingga orang itu merasa itu bagian dari tradisi keberagaman mereka dan mereka ya merasa menikmati gitu kan. Nah, tapi ketika kita hidup dalam dunia yang terbuka dan berubah ini tentu kita juga harus menyadari, harus toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita yang mungkin mereka terganggu dengan apa yang kita lakukan. Dan itu sebagai satu bangsa yang besar tentu kita harus memahami nilai-nilai keragaman itu dengan bersikap toleran terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, termasuk misalnya hari ini kan alhamdulillah ya kita tidak mendengar lagi ada orang razia rumah makan misalnya kan. Saya kira tidak elok lah kan karena bukan saja orang yang non muslim, orang muslim yang safar ya, musafir itu kan boleh. Oh iya. Tidak berpuasa kan pada bulan Ramadan. Lalu Jadi dirajia. ya kasihan kan orang-orang yang mencari nafkah begitu kan. Dan sebenarnya saya tidak tahu lah, rasanya tidak juga terganggu kita yang sudah terbiasa berpuasa dengan orang yang makan misalnya depan Sungguh pun di depan kita kalau kita niatnya kuat nggak mungkin lah. Iya sih. Nah, cuman begini juga kita juga berharap sama-sama jangan mentang-mentang misalnya kan. Oh, jangan mentang-mentang mayoritas. Ya. Atau yang lain juga misalnya mentang-mentang tidak puasa ditunjuk-tunjukkan Betul sama-sama juga. jangan gitu juga dengan Nah ini nih kadang sama-sama aduh, menghormati gitu saling kan. saling menghormati lah. Oke, sip. Baik, terima kasih sahabat Barometer dan terima kasih buat narasumber Prof Hermansyah yang sudah berbagi ilmu sama kita. Dan yang terpenting adalah kita saling menghormati bro, ya. Yang puasa ya tetap dengan puasanya, yang nggak puasa ya jangan pula pamer karena puasa istilahnya biar kau kena apa nih ya, biar ada godaan sedikit biar kau kuat, nggak gitu ya, nggak gitu. Justru kalau kemarin narasumber yang kemarin tuh mengatakan bahwa puasa itu emosinya justru makin naik bro, ya emosinya justru makin naik. Gak tahu mengapa ya karena memang cobaannya di puasa ini sangat berat. Gitu. Baik, terima kasih kebersamaannya. Semoga puasa kali ini menjadi lebih baik dan menjadi pahala besar buat kita semua. Terima kasih sahabat Barometer, jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif-positif ya. Kalau pingin nanya tentang budaya, tentang apalah segala macam tradisi kita, ada Prof. Silakan masuk ke IAIN Pontianak. Beliau adalah dekan FTIK di IAIN Pontianak. Oke, terima kasih kebersamaannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.